Setelah sapi betina itu disembelih, salah satu bagian tubuhnya itu dipukulkan ke mayat itu pun terbangun. Mayat paman yang dia bunuh tadi. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Dijawabnya, keponakanku. Selesai, mati dia langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kalau kita lihat dari sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas, Ubaidah As-Salmi, Abu Aliyah Mujahid As-Siddi dan beberapa ulama salaf, jadi pernah di kalangan Bani Israel itu ada orang kaya, laki-laki kaya yang tidak mempunyai anak, namun hartanya sangat banyak, dan dia memiliki beberapa orang keponakan laki-laki. Jadi keponakannya ini sangat ingin sekali pamannya ini mati. Cuma nyawa tahan pula. Nggak pula dia mati-mati, panjanglah umurnya. Sementara keponakannya ini sangat berharap untuk menguasai hartanya. Akhirnya mereka susun rencana. Kita bunuh paman kita ini. Nanti kita letakkan di jalan atau di mana saja. Kita akan menguasai hartanya. Nah, jadi mereka bunuhlah pamannya ini. Habis itu mereka yang paling bersedih. Kami tidak terima. Pokoknya harus ketemu siapa yang membunuh paman kami ini. Memang pembunuhan ini biadab. Paman kami dibunuh secara kejam. Ya, padahal dia yang bunuh. Nah, kayak kasus ini, hakim yang di Medan kan dibunuh oleh istri-istri, kan istrinya pula yang paling bersedih, menangis, pokoknya ini harus tuntas. Semoga pembunuhnya dapat diberikan hukuman yang berat lah. Sama kejadian ini udah pernah terjadi. Jauh-jauh hari orang yang membunuh, kemudian dia pula yang paling panik. Nah, dia pula yang paling sedih dengan terjadinya kematian ini. Mereka pun berdiskusi lah, orang-orang Bani Israel ini. Di tengah-tengah kita kan ada Nabi Allah. Kenapa tidak kita laporkan saja kepadanya supaya dia memberikan keputusan? Pergilah mereka kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tolonglah mintakan kepada Tuhanmu agar dia memberikan pemberitahuan siapa sebetulnya yang membunuh paman kami ini. Nah, jadi kata Nabi Musa setelah meminta kepada Allah, ya Allah, beritahukanlah aku siapa pembunuh laki-laki ini. Allah bukan serta-merta bilang, oh si fulan pembunuhnya, tidak. Tetap ada prosesnya. Jadi tidak ada kita ini yang minta kepada Allah langsung tiba-tiba langsung dapat, itu nggak ada. Tetap ada proses untuk mendapatkannya. Jadi harus ada juga ikhtiar dari kita. Jadi Allah ini memberikan jalan kepada kita. Begitu juga kita kalau bantu orang, kita jangan langsung bantu penuh. Harus ada juga ikhtiar dia untuk mencari agar takdir itu terlaksana atau takdir itu terwujud. Kita setengah, Allah setengahnya. Nah, aku bantu kalian, kalian cobalah usahakan. Luar biasa cara Allah untuk membuat kita ini berpikir. Nah, kata Nabi Musa kepada kaumnya, Allah telah memberitahu aku
Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Cuman itu aja perintah Allah. Simple sebenarnya kan. Sembelih sapi betina. Nah, apa kata orang Bani Israel nih? Oh, Musa, kami ini mau cari pembunuh. Apa hubungannya dengan sapi betina ini? Apakah kau ingin membuat kami ini jadi bahan ejekan? Mencari pembunuh dengan menyembelih sapi betina. Kata Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah 76, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari yang jahil. Aku nih nggak ngeprank kalian. Untuk apa aku ngeprank kalian? Jadi dugaan-dugaan Nabi Musa ingin mempermainkan mereka itu banyak di kalangan Bani Israel. Padahal udah berkali-kali Nabi Musa tidak pernah bercanda dalam hal-hal seperti ini. Tapi mereka tetap menuduhkannya. Kemudian kata Nabi Musa, aku tidak bercanda, aku tidak akan menjadi orang jahil di antara kalian. Akhirnya orang Bani Israel ini justru menyulitkan dirinya sendiri. Sampai mereka nanya sifat sapi itu, warnanya, umurnya, akhirnya menyulitkan mereka. Jadi kadang perintah itu simple, cuman kadang kita yang mempersulitnya. Akhirnya perintah itu jatuh kepada, kata Allah, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, yaitu sapi betina yang masih perawan. Tidak tua, tidak muda, di antara itu. Kalau kita kan kurban sapi itu 2 tahun mau masuk 3 tahun. Nah, carilah sama kalian yang di antara itu, berarti 1,5 tahun. Syaratnya lagi berat lagi, mesti perawan, belum pernah memiliki anak. Jadi kita ini kalau banyak bertanya, maka itu akan menyulitkan kita. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu. Kalau udah bertanya, dijawab, udah. Jangan sampai nanti kita kan seperti yang pernah saya sampaikan, Ustadz, di dalam handphone kita itu ada Al-Quran. Bolehkah handphone kita itu kita bawa masuk ke dalam WC? Saya bilang boleh, asal jangan dibuka aplikasi Al-Qurannya. Tapi kan ada Al-Quran, Ustadz, mana boleh kita bawa ke dalam? Iya benar, Al-Quran itu sudah tersimpan di memorinya, Pak, di otak handphone itu sudah tersimpan. Jadi boleh, Ustadz? Boleh lah. Oh, kalau saya enggak boleh lah, Ustadz, karena ada aplikasi Qurannya. Kalau enggak, hapus dulu Al-Quran itu. Jadi saya tanya sama bapak itu, bapak ada enggak hafal ayat-ayat Al-Quran beberapanya? Ada, Ustaz. Di mana bapak simpan hafalan itu? Ya di otak saya, Ustaz. Berarti kalau bapak masuk WC, bapak taruh otak bapak dulu di luar, baru bapak masuk, baru terdiam dia. Kadang kita ini pertanyaan ngetes, pertanyaan untuk membantah orang, kemudian pertanyaan itu akhirnya menyulitkan diri sendiri, kan bingung sendiri jadinya nanti kan. Maka kata Allah nih, syaratnya berat nih, mesti perawat, tidak tua, tidak muda. Nah udah, itu aja udah cukup sulit sebenarnya mencarinya. Akhirnya dalam surah Al-Baqarah 70 mereka itu mengajukan pertanyaan lagi. Wahai Musa, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya masih samar bagi kami. Nah padahal kan udah jelas itu. Ini akal-akalan mereka untuk mempersulit diri, dan yang kedua bisa jadi untuk pengalihan isu. Nah, jadi pengalihan isu ini udah lama terjadi. Supaya tidak dapat pembunuhnya, dibuatlah cara lain. Ada ketakutan juga nih, kalau kita iya kan nanti betul-betul kena, ini gimana. Tapi sebagian lagi mengatakan iya ya, oke. Jadi kayak mana sifat sapi itu, bagaimana hakikatnya. Nah kata Nabi Musa dalam Al-Baqarah 71, sapi itu sapi betina, belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula mengairi tanaman, tidak punya cacat, tidak punya belang.
tambah sulit jadinya kan. Aturan yang pertama tadi sembelih sapi betina, selesai. Akhirnya minta tahu warnanya, kuning, enak memandangnya. Jadi antara kuning tua kuning muda lah jadinya. Umurnya mesti tidak tua tidak muda, pertengahannya ada masih perawan. Kemudian nanya lagi, ya, tidak pernah dibawa membajak tanah, tidak punya cacat, tidak ada belangnya. Nyaris mereka tidak mendapatkan sapi yang seperti ini. Akibat apa? Banyak tanya. Anak kita aja banyak tanya, kadang kan beberapa kali ya sabar kita jawabnya, habis itu udahlah tuh, itu juga ditanya dari tadi. Jadi bertanya itu untuk mendapatkan kefahaman. Kalau sudah faham, udah selesai. Jangan ditambah lagi, akhirnya nanti menyulitkan kita sendiri. Hampir mereka tidak menemukan dan tidak melakukan penyembelihan ini. Tapi Allah ini sudah mempersiapkan juga. Ada seorang laki-laki, dia satu-satunya memiliki sapi seperti yang dicirikan di dalam surah Al-Baqarah 71 itu. Cuman dia sendiri. Nah, konon laki-laki yang punya sapi ini seorang anak yatim yang sangat taat kepada kedua orang tuanya. Apapun yang dikatakan ibunya dia selalu ikut. Cuman dia yang punya sapi itu. Akhirnya gimana caranya beli sapi ini? Ditawar oleh orang Bani Israel. Kami beli seberat sapi ini sebanding dengan emas. Jadi berapa berat sapi ini, segitulah emas yang harus kami berikan. Kata anak ini melalui ibunya tidak mau. Kata ibunya juga tidak mau. Nego-nego akhirnya berapa? 10 kali berat sapi itu dengan 10 kali emas pula, yang dengan berat yang sama dengan sapi itu. Baru setuju. Nah, baru setuju, akhirnya apa? Setelah sapi betina itu disembelih, salah satu bagian tubuhnya itu dipukulkan ke mayat itu pun terbangun. Mayat paman yang dia bunuh tadi. Ditanya oleh Nabi Musa, siapa yang membunuhmu? Dijawabnya, keponakanku. Selesai, mati dia langsung. Harta habis untuk membayar sapi, kita pun akhirnya dipenjara, bahkan mungkin dibunuh, dihukum juga jadinya. Artinya kalau kita ini sepandai-pandai apapun menyimpan sebuah kejahatan, lambat laun pasti akan bertemu juga. Cuman gantungkan diri kepada Allah untuk mengadu. Kalau ngandalkan kepintaran kita, cara menginterogasi tahanan, tersangka, susah kita jadinya. Kadang ada sampai kasus itu bertahun-tahun orang yang tertangkap justru malah salah jadinya. Bukan dia yang melakukan, dia yang tertangkap. Ada kemarin lagi saya baca saksi malah disiksa gitu untuk ngaku. Karena kita apa? Ngandalin kehebatan kita. Seharusnya ceritakan kepada Allah. Jadi bagi penegak hukum, kalau bisa tuh taatlah ibadah. Kemudian kalau ada kasus-kasus seperti ini, mohon kepada Allah untuk ditunjukkan. Jadi kalau kita mohon petunjuknya ke Allah, Allah akan bimbing kita untuk mengetahui siapa sebenarnya pelaku utamanya. Nah, ini kenapa surah Al-Baqarah itu disebut dengan sapi betina. Surah Al-Baqarah dinamakan surah Al-Baqarah sapi betina itu. Ini pelajaran sangat berharga bagi kita. Untuk mengungkap suatu kasus, andalkanlah Allah, minta pertolongan kepada Allah. Kadang yang diajak kerjasama malah yang aneh-aneh gitu kan. Orang-orang yang punya kekuatan supranatural, dukun lah, apalah, untuk mengungkap suatu kasus. Sering keluarga korban, kami datang ke orang pintar ini. Padahal kalau ditengok bapak tuh nggak pintar-pintar pula, kehidupannya payah juga. Kalau memang pintar ya nggak macam itu kehidupannya kan. Tapi itulah kebiasaan yang salah ini
udah diingatkan Allah dalam surah Al-Baqarah 71 ini. Ada masalah, ngadu ke Allah. Allah akan beri jalan keluar ya. Jadi kita tidak terlalu pusing kepala ini. Kemudian, nah, di zaman Nabi Musa itu, Nabi Musa juga punya sepupu. Ini kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas 76 sampai 83. Siapa sepupu Nabi Musa itu? Yaitu Qarun. Dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas itu, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah termasuk kaum Musa. Dia ini beriman sama Nabi Musa. Bahkan Qatadah berkata, dia ini juga disebut dengan An-Nur atau cahaya. Karena apa? Kebagusan suaranya dalam membaca Taurat. Suara bagus. Dia sepupu Nabi Musa lagi. Apa yang menyebabkan dia berubah itu? Karena kekayaan yang selalu bertambah. Ini selalu saya ingatkan nih. Kalau kita itu kaya, rentan terhadap melawan Allah. Karena bisa kita beli segalanya dengan uang kita. Tapi kalau misalnya kita ini dalam kekurangan, itu lebih mungkin untuk sadar diri, walaupun tidak semuanya. Kadang orang miskinnya ada juga yang sombong, takut dijengkal orang, biarlah susah hidup, tidak makan penting gaya bagus. Kalau kita lihat tuh di YouTube, Dendais Kongo, namanya, mereka akui kaum sepure istilahnya. Mereka itu biar tidak makan asal bisa beli barang branded, biar anak susah sekolahnya asal bisa beli barang branded. Dan barang itu memang yang ori semua mereka beli, dari mulai harga 750 sampai 11 jutaan gitu. Jadi mereka nabung, susah-susah nabung hanya untuk gaya. Jadi rentan kena sindrom sombong gitu kalau kita kaya. Akhirnya Qarun ini mulai berubah. Qarun mulai berubah sampai Syahar bin Hasan menambahkan, kalau Qarun ini kalau memakai pakaian itu 1 jengkal dari telapak kakinya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis itu, yang masuk neraka itu orang yang mengelembereh sarungnya sampai 1 jengkal di bawahnya. Nah, di sini terjadi perdebatan ulama mengenai isbal itu. Apakah yang menutup mata kaki ini semuanya masuk neraka, atau yang ngelembereh seperti Qarun? Nah, kalau kita lihat dalam riwayat ini di halaman 675 kitab Qisasul Anbiya ini, yang dimaksudkan kesombongan itu adalah seperti Qarun ini, melebihkan 1 jengkal dari telapak kakinya. Itu menandakan dia kaya, padahal itu lambang kesombongan. Orang sombong ini di mana-mana zaman itu ada. Tidak sombong dia dengan harta, dengan ilmunya dia sombong. Tidak sombong dia dengan ilmu, dengan ketampanan dia sombong. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita jadikan kesombongan tuh. Hati-hati betul kita nih. Dan Qarun ini semakin bertambah kekayaan dia, sampai dalam riwayat kunci-kunci hartanya itu saja itu harus mesti orang-orang kuat dan perkasa yang mengangkatnya, karena kan waktu itu tidak ada kredit card seperti sekarang, kartu tabungan. Jadi memang dibawa kemana-mana kunci itu, berapa beratnya itulah diangkut kemana-mana. Udah ada beberapa orang, kalau kita lihat dalam surah Al-Qasas itu, yang menasehati Qarun ini. Kata masyarakat, Qarun, kau udah diberikan kekayaan oleh Allah, janganlah kau itu terlalu berbangga-bangga, karena Allah tidak suka dengan orang yang membangga-banggakan diri. Padahal Allah sudah menganugerahkan kebahagiaan kepadamu. Kenapa tidak kau gunakan hartamu ini untuk kebahagiaan akhiratmu? Udah dinasihati, tapi justru malah Qarun mengatakan, sesungguhnya aku ini diberi harta karena kepintaranku. Nah, ini yang banyak sekarang. Saya pintar karena saya rajin belajar. Nah, jadi seolah-olah nggak ada peran Allah di sana. Yang ngasih pikiran dia itu siapa? Yang mengilhamkan dia mau belajar itu siapa? Yang ngasih kekayaan itu, jalannya itu siapa? Kadang kita itu merasa, ya aku
untung aku ini kerja keras, makanya aku bisa berhasil. Waduh, kerja kita tuh 1% cuman 99% tuh Allah yang nolong kita. Dan bukan berarti pula dengan harta itu kita menjadi mulia di sisi Allah. Bisa jadi dengan harta itu pula yang membuat kita mendatangkan murka Allah. Seperti Qarun ini, anggapan dia aku berhasil, kalian iri sama aku. Memang karena kepintaran aku. Memang orang tercengang lihat harta Qarun, makanya di mana-mana ketemu barang tenggelam harta pasti orang bilang harta Qarun, karena orang tahu sejarahnya. Qarun ini memang sangat kaya. Itu yang membuat orang mengatakan harta Qarun, harta Qarun, harta Qarun itu. Sampai saking dia mulai bencinya kepada Nabi Musa yang selalu menasihatinya. Karena orang kalau udah dia sesat, setiap orang menasihati dianggap pasti iri sama aku. Berbahagialah punya kawan yang tidak selalu membenarkan sikap kita, tapi dia mau mengatakan salah ketika kita salah. Itulah yang sahabat sebetulnya. Kita benci sama dia, tetapi suatu saat kata-kata dia itu akan membuat kita memetik hikmah. Betul kata kawan aku dulu, kenapa aku tidak ikuti saran dia, akhirnya jadi seperti ini. Dan dalam kehidupan kita mungkin kita pernah juga mengalaminya, punya teman dinasihati nggak mau, malah dia benci sama kita karena dia orang-orang dalam keadaan di puncak itu, dia semua dianggapnya lah, nggak usah banyak cerita kau lagi, kau banyak omong, kau duit kau nggak ada, kau iri karena aku kaya. Selalu seperti itu, karena menganggap kekayaan yang akan menenangkan jiwa. Banyak orang kaya hidupnya lebih susah daripada orang miskin. Orang miskin tidur enak dia malam, orang kaya panik dia tidurnya, tidak tenang tidurnya. Orang miskin malah masuk maling ke rumahnya, sembunyi di dalam lemari, dicari-cari orang maling tuh harta tidak dapat, pas buka lemari jumpa orang miskinnya. Kenapa kau sembunyi? Kasihan aku nengok kau udah susah payah masuk rumah aku, tapi tidak ada dapat apa-apa. Jadi tenang orang miskin itu. Siapa yang bilang orang miskin itu miskin? Kalau secara harta ya miskin ya, tapi secara kebahagiaan belum tentu. Orang kaya mesti pasang CCTV kan di mana-mana. Menandakan apa? Kecemasan. Punya harta tergores mobilnya, sesak hatinya. Orang miskin dia pakai sepeda motor yang udah susah payah hidupnya itu, udah pakai kacamata, pakai tongkat motornya itu, mau senggol, mau jatuh, aman aja jiwanya. Jadi siapa sebetulnya yang kaya? Saking kayanya Qarun ini, diupahnya lah pelacur. Diupahnya pelacur, kau aku bayar, sebarkan cerita bahwa Musa telah melecehkan engkau. Nah, di sini kena nih, sering ulama difitnah dengan cara seperti ini untuk menjatuhkan dia. Dibayar orang, disuruh dia mengatakan bahwa betul Nabi Musa telah mencabuli aku. Nah, jadi di sini tidak dikatakan zina, cuman disuruh mengatakan bahwa Nabi Musa mencabuli dia, melakukan begini dan begini. Hampir aja hilang pamor Nabi Musa karena pengakuan bohong perempuan yang dibayar oleh Qarun ini. Ingat, kembali Nabi Musa mengandalkan Allah. Jadi nggak perlu kita jelasin ke orang, saya nggak ngelakuin, apalagi pada zaman itu gimana cara ngungkapinnya. Akhirnya Nabi Musa apa yang dilakukannya? Dalam riwayat ini, Nabi Musa sholat 2 rakaat. Jadi perintah sholatnya sudah lama. Masing-masing Nabi diperintahkan sholat dengan cara yang disyariatkan pada masa-masa mereka. Nabi Musa berdoa kepada Allah, dan Allah berikan ilham kepada Nabi Musa, suruh perempuan itu bersumpah atas nama Allah, kalau tidak dia yang celaka. Jadi gitu aja caranya, nggak usah susah-susah, pokoknya udah kita sumpah. Nah, seperti yang terjadi kepada Said bin Zaid, sahabat Rasulullah, difitnah oleh Uwais, seorang perempuan, bukan Uwais Al-Qarni ini, seorang perempuan bernama Urwah bin Uwais. Dia katakan sahabat Rasulullah Said bin Zaid telah merampas tanahnya, disebar kemana-mana, sampai Said ini dipanggil oleh Gubernur Marwan bin Hakam.
udah disuruh hentikan nggak mau juga. Akhirnya pas senjata Said berdoa kepada Allah. Akhirnya perempuan itu buta matanya dan tercebur ke dalam sumur di tanah yang disengketakan kepada Said bin Zaid. Jadi udah ngadunya ke Allah, nggak perlu kita datang kemari terus kita menjelaskan, klarifikasi ke sana sini, repot kita jadinya. Suara habis, energi berapa, letih kita dibuatnya kalau untuk klarifikasi. Tapi kalau sekarang udah enak, klarifikasi tinggal buat video, tayangkan, bisalah. Terserah nanti orang menilainya. Tapi kalau kita mintanya ke Allah, cepat selesainya. Ya cuman disuruh sumpah kau ya, bersumpah kau atas nama Allah bahwa andai kata benar aku telah melecehkanmu, kau akan disiksa oleh Allah, kau akan dikutuk oleh Allah. Takut perempuan ini. Nah, karena itulah diberikan Allah rasa takut. Biasanya kan kalau pelacur itu pasti berani dia, pokoknya duit, mau sumpah mau jadi apa aja terserahlah, penting duit. Karena ada yang berpikir. Tapi karena Nabi Musa diawali dengan meminta tolong kepada Allah, akhirnya takut perempuan ini. Takut, akhirnya ngakui, Qarun yang membayar aku untuk memfitnahmu. Jadi disitulah Nabi Musa puncak kekesalannya kepada Qarun. Waktu Nabi Musa sedang duduk bersama pengikutnya, Qarun malah pawai dia memamerkan hartanya, sehingga sebagian yang ikut ngaji itu bersama Nabi Musa menganggap bahwa waduh, memang Qarun ini dimuliakan oleh Allah. Tengoklah harta deh, ingin betul kita rasanya punya seperti Qarun nih. Ini manusiawi. Ketika kita melihat orang memiliki harta, kita pun akan, waduh, aku pengen loh punya yang seperti itu. Karena menurut kita yang seperti itu baik untuk kita. Kadang tidak cocok untuk kita. Kita dikasih kaya belum siap. Nah, Qarun aja belum siap dikasih. Karena Qarun ini sudah terlalu melampaui batas, maka Nabi Musa memohon kepada Allah. Kemudian kata Allah, wahai Musa, bumi sekarang dalam kendalimu. Bertemulah Qarun dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Qarun ini? Wahai Musa, kau itu dimuliakan karena kenabian, sementara aku dimuliakan Allah karena kekayaan. Kalau kau tidak percaya, coba kita mubahalah kepada Allah. Siapa yang lebih mulia di antara kita? Nah, jadi ini sebetulnya nantang mubahalah itu justru Qarun, bukan dari pihak Nabi Musa alaihissalam. Qarun mengatakan, mubahalah kita. Siapa yang paling mulia di antara kita? Kata Nabi Musa, oke, silakan kau yang menantang, kau duluan. Nah, Qarun berdoa, ya Allah, jika aku lebih mulia di sisimu daripada Musa, hancurkanlah Musa. Ditunggu cukup lama, tidak ada terjadi apa-apa. Maka kemudian kata Musa alaihissalam, ya sekarang giliran aku Qarun. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai bumi, tariklah Qarun. Karena kan dari kata Allah, bumi dalam kendalimu sekarang ini Musa. Tariklah Qarun dan kaumnya. Nama kaumnya Qarun ini adalah Bani Lawa. Bani Lawa ini mulailah ditarik oleh bumi, masuk sampai ke mata kaki. Kemudian kata lagi Nabi Musa, tarik lagi sampai lutut, tarik lagi sampai perut, tarik lagi sampai pundak. Begitu sampai di pundak, kata Nabi Musa, tunggu dulu, tenggelamkan dulu hartanya. Wah, jadi detik-detik terakhir itu menyedihkan. Nampak dulu dia hartanya semua tenggelam. Setelah itu baru kata Nabi Musa, tenggelamkan mereka semua bumi, lenyaplah kampung Bani Lawa ini, ditelan oleh bumi. Akibat apa? Akibat mereka itu sombong, menganggap bahwa Qarun itu lebih mulia daripada Musa. Padahal dulunya Qarun ini adalah pengikut Nabi Musa yang digelari An-Nur, cahaya yang bersuara bagus dalam melantunkan kitab Taurat. Jadi inilah, hati-hati kita, jangan sampai kita ini menjadi orang kaya yang sombong seperti Qarun. Walaupun kita sholat, ini contohnya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang memelihara sholat, dipeliharanya sholatnya itu, di luar sholat dia tetap membawa akhlak sholatnya, maka nanti sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya di hari kiamat.
yang memelihara sholatnya. Nanti maksudnya sholat rajin, akhlak baik. Apa yang ada dalam sholat itu, itulah kehidupan dia sehari-hari. Dan barang siapa, kata Rasul, yang tidak menjaga sholatnya, bukan dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak menjaga sholatnya. Sholatnya udah bagus, tapi dia tidak jaga akhlak-akhlak dalam sholat itu, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan cahaya, bukti, dan keselamatan. Sedangkan pada hari kiamat kelak ia dikumpulkan bersama Qarun, orang yang dengan hartanya tidak taat kepada Allah. Nah, jadi orang yang sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya kalau dia tidak jaga akhlak sholatnya. Cara dia mendapatkan kekayaan, menganggap diri dia lebih hebat, karena kehebatan dialah dia mendapatkan harta. Kemudian besok ada yang dikumpulkan bersama Fir'aun, karena kekuasaannya dia tidak menjaga sholatnya. Maksudnya tidak menjaga sholat rajin, tapi kelakuan jahat. Selama dia berkuasa banyak, orang dipindah-pindah, hanya dimutasi-mutasinya orang karena sentimen pribadi. Kemudian Haman, orang yang menganggap ilmunya lebih hebat. Nah, sombong karena ilmunya, sholat rajin tapi sombong karena dia memiliki ilmu agama yang tinggi. Kita lihatlah di YouTube akhir-akhir ini, pokoknya banyak sekali kita lihat tayangan, apakah itu masalah debat Islam Kristen. Mereka ilmunya bagus-bagus, tapi saya berharap jangan sampai dengan ilmu itu kita menjadi orang yang sombong. Kemudian nanti akan digabung dengan Ubay bin Khalaf, yaitu pedagang yang tidak menjaga sholatnya. Maksudnya itu apa? Sholat rajin, tapi dagang masih nipu juga, masih juga memanfaatkan ketidaktahuan konsumen. Nah, jadi ini yang harus kita ingat. Apakah kita mau digabung dengan Qarun, Fir'aun, kemudian Haman, atau Ubay bin Khalaf? Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sifat-sifat seperti ini, sehingga sholat kita itu membawa kepada akhlak kita di luar sholat, insya Allah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.